فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Tanya jawab. Jawab secara ilmiah. Taib. Jazakallah khair. Oh iya. Taib, yang pertama, tentunya orang-orang yang disebut sebagai penghafal Al-Quran, hendaknya mereka adalah orang-orang yang menjadi contoh di hadapan manusia, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Ya, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Apa di antara yang mereka hafal dari ayat-ayat Al-Quran? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Yang dibawa oleh Nabi, ambillah, dan yang dilarang, tinggalkanlah. Artinya, seorang tatkala menghafal Al-Quran, dia pasti akan hafal ayat ini. Ya. Begitu juga dengan apa yang difirmankan oleh Allah, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, jika seandainya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka para penghafal Al-Quran hendaknya orang terdepan, ya, orang terdepan di dalam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Nabi dan menjauhi apa yang tidak diperintahkan oleh Nabi. Ya, jangan sampai kita hanya menegakkan hurufnya, artinya membacanya dengan baik, dengan suara yang indah, dengan hukum makhraj dan tajwidnya. Akan tapi kita tidak tahu isi kandungan yang sedang kita baca dan sedang kita hafal. Maka kita katakan ahlul Quran, ya, ahlul Quran hendaknya menjadi orang terdepan di dalam mencontohkan ittiba terhadap sunnah Nabi SAW. Kenapa? Karena ayat-ayat yang dia hafal dari Al-Quran mengarah kepada itu semua. Ya, mengarah kepada itu semua. Bukankah dia juga telah menghafal firman Allah, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas padanya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain orang-orang yang beriman, yakni jalannya para sahabat Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, jalan salaf, nuwallihi ma tawalla, maka kami akan biarkan ia berpaling kemanapun ia hendak berpaling, wa nuslihi jahannam, dan kelak kami akan siksa mereka di dalam neraka jahannam, wa sa'at masira, dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Kita katakan ahlul Quran, para penghafal Quran hendaknya menjadi orang terdepan di dalam mengamalkan sunnah Nabi SAW dan menjadi orang terdepan di dalam membantah bid'ah dan semua perkara yang bertentangan dengan sunnah Nabi kita yang mulia SAW, karena di dada mereka ada arahan itu, yakni tatkala mereka menghafal ayat-ayat Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Adapun terkait dengan pengaruh maksiat dengan hafalan Al-Quran, benar. Pengaruh maksiat dengan hafalan Al-Quran benar. Artinya seorang yang menghafal Al-Quran, kemudian tatkala bermaksiat, maka hafalannya akan hilang. Ya, hafalannya akan hilang. Ya. Dan yang kita tahu, ya bukan sahabat, ya. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah pernah membuat untayan syair. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Ya, aku mengadu kepada guruku Al-Imam Waqi' tentang hafalanku yang kacau, rusak, buruk hafalan. Artinya ingin menghafal ilmu, ingin menghafal Al-Quran, ingin menghafal hadis, tidak hafal-hafal. Ya, mencoba untuk menghafal satu surat dalam Al-Quran, 1 minggu tidak juga selesai, 2 minggu tidak juga selesai, 1 bulan tidak, susah menghafal. Begitu juga yang belajar, ingin memahami apa yang disampaikan, juga susah memahaminya. Imam Syafi'i mengatakan, aku mengadu kepada guruku tentang buruknya hafalanku, susah menghafal ilmu, susah belajar. Farsyadani ila tarkil ma'asi, maka guruku membimbingku untuk menjauhi maksiat. Ya, guru, hafalanku tidak bagus,
aku susah belajar, aku susah menghafal. Maka sang guru mengatakan, jauhi maksiat. Wa akhbarani, dan dia kabarkan kepadaku, bi annal ilma nurun. Ilmu syariat ini adalah cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat. Maka bagi kita yang merasa menghafal Al-Quran susah, berusaha ngapal 5 ayat, berhasil 1 minggu, kemudian nambah 5 ayat, berhasil 1 minggu, 5 ayat yang seminggu lalu kita hafal lupa. Berhasil menghafal 1 juz, 1 bulan kemudian lupa. Ya, ketahui, berarti ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Beliau mengatakan ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah SWT berikan kepada orang yang bermaksiat. Quran tidak akan bisa bertahan di dada orang yang bermaksiat kepada Allah SWT. Ya, wallahu ta'ala alam. Namun ada pertanyaan, kita lihat sebagian orang maksiat jalan, Ustaz. Hafal 30 juz misalnya, kerjanya maksiat, hari-hari maksiat, tapi hafalannya tidak rusak. Ya. Bahkan tidak pernah murajaah, tidak pernah ngulang-ngulang Al-Quran, maksiat jalan terus, tidak memperhatikan ibadah, tapi hafalan Qurannya, tatkala mungkin ikut musabaqah misalnya, perlombaan, lancarnya luar biasa, tidak ada yang salah. Maka kalau seperti itu kejadiannya, takut kita ini bagian daripada istidraj. Maka ini kita harus mawas diri. Kita maksiat jalan, ibadah jarang kita lakukan, tapi hafalan Quran kita kok bagus terus. Ya, menghafal hadis kok lancar terus, tapi maksiat jalan. Ketahui, ini hati-hati. Kalau seperti ini keadaannya, takutnya adalah istidraj. Ya, takutnya adalah istidraj. Maka hendaknya yang kita perhatikan adalah selalu perbaiki diri, jauhi maksiat dan terus belajar. Dan jika seandainya memang maksiat sudah kita jauhi, ibadah kita tingkatkan, akhirnya ilmu ini dibukakan oleh Allah untuk kita, maka pujilah Allah SWT. Ya, pujilah Allah, karena ilmu ini adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan Allah berikan, tidak akan Allah anugerahkan kecuali kepada orang yang jauh dari maksiat kepada Allah SWT. Wallahu ta'ala alam.